Hala Madrid, vamos! Como no te vaya a querer, como no te vaya a querer, si está campeón de Europa una y otra vez. Como no te vaya a querer, como no te vaya a querer, si está campeón de Europa una y otra vez. Yo te quiero Real Madrid. Yo te quiero Real Madrid. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Halo Madrid, vamos. Oke. Jadi kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya dari Madridistas di seluruh Indonesia bahkan dunia ya. Jadi efek dari kekalahan di matchday pertama dan hasil imbang di matchday kedua. Nah, lalu semua Madridista tentunya bertanya ya, apakah mungkin sih Madrid masih berpeluang lolos untuk fase grup ini? Kita tahu bahwa lawan-lawan berikutnya cukup bagus ya, seperti Inter Milan yang kita ketahui sudah lumayan naik ya untuk musim-musim ini, musim terakhir ini. Kemudian masih ada leg kedua dari Shakhtar Donetsk dan Borussia Mönchengladbach. Jadi, apakah sih Madrid bisa lolos di grup ini, fase grup ya? Jika tidak, mungkin ini menjadi sebuah sejarah ya, catatan sejarah yang buruk bagi Madrid tentunya kalau tidak lolos di fase grup. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, sebelumnya saya akan jelaskan lebih jelas bahwa di fase grup itu ada 6 matchday, artinya ada 6 pertandingan yang dilalui atau dijalani oleh masing-masing klub. Oke ya, jadi ada 6 pertandingan. 6 pertandingan itu ya, 6, 5 tambah 1 ya 6, oke. Jadi dijalani oleh klub tersebut, yaitu di kandang sendiri dan di kandang lawan. Jadi tetap walaupun kondisi Covid untuk UCL tahun ini tetap masih menggunakan format yang lama begitu ya untuk 6 pertandingan gitu. Cuma mungkin waktunya agak sedikit lebih dipercepat, misalnya antar pertandingan satu dengan pertandingan yang lain. Nah, jadi itu ya, jadi masih ada 4 laga yang tersisa buat Madrid untuk bisa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Minimal itu paling tidak 2 kali menang, mungkin 2 kali seri lagi, atau lebih aman 3 kali menang untuk 1 kali seri cukup ya. Dan juga lebih aman lagi 4 kali kemenangan, sisa 4 kali laga sapu bersih. Itu sangat aman buat Madrid ya. Kita ketahui mungkin Shakhtar Donetsk sama Mönchengladbach itu bisa dibilang mungkin bisa relatif naik turun begitu ya. Tapi untuk lawan berat itu Inter Milan ya, cukup berat ya. Gitu. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, bagaimana dengan strategi Zidane? Apakah dia akan tetap sama menggunakan strategi ya? Nah, sebenarnya pertanyaan itu bisa dijawab dengan ketersediaan pemain kita, begitu ya. Dimana kita sudah tidak punya sosok Ronaldo, ya, mega bintang. Namun tidak jadi hambatan sebenarnya ya, karena kita tahu di laga El Clasico kita bisa memenangi dengan skor 3-1, ya. Itu sangat bisa dibilang kita bisa kok tanpa Ronaldo, begitu ya. Karena di sisi sayap kiri kita, di winger kiri ya, ada 2 pemain yang sering mengisi pos tersebut, yaitu Vinicius dan sekarang apalagi Hazard sudah pulih ya, jadi ada opsi-opsi yang bisa dimainkan oleh Zidane begitu. Jadi di lini kiri kita masih punya Vinicius dan Hazard sebagai tumpuan utama, dan di sisi ujung tombak tetap yang menjadi pegangan oleh Benzema. Kita tahu ya, Benzema walaupun sudah usianya tidak muda lagi, tapi dia penampilannya cukup konsisten. Walaupun kadang tidak mencetak gol, tapi dia berkontribusi bagi penyerangan ya, untuk asis-asisnya, ataupun dia bisa membuka ruang bagi pemain lain untuk bisa mencetak gol begitu ya. Nah, sedangkan di sisi kanan kita masih cukup kuat ya. Kita ada tersedia beberapa pemain yang cukup bisa diandalkan seperti Asensio bisa dimengisi. Kemudian ada Rodrigo ya, Rodrigo yang pemain yang cukup bagus. Kemudian
kita juga masih punya sosok dari Valverde yang bisa dimainkan di sisi tengah ataupun kanan ya, dia bisa mobile begitu ya untuk Valverde. Nah, di lini tengah kita tidak ragu lagi sebenarnya dengan sosok pemain-pemain senior kita seperti Modric, Casemiro begitu ya, dan Toni Kroos. Jadi ketiga pemain itu memang pemain kunci Madrid ya di beberapa musim, bahkan hat-trick Liga Champions itu ya berkat dari permainan solid dari lini tengah tersebut begitu ya. Nah, kemudian kalau kita tarik ke belakang ya di sisi kanan. Nah, di sini kanan ini sebenarnya agak sedikit berganti-ganti ya, karena kita tahu di situ ada Vasquez yang bisa dimainkan di pos tersebut karena kemarin di laga El Clasico juga cukup bagus begitu ya. Kemudian sebenarnya nanti kita masih punya sosok Nacho ya, walaupun kondisinya ya begitu ya. Kemudian di sisi tengah tidak bisa dilakukan lagi, Varane dan Ramos tetap menjadi tumpuan ya. Jika Ramos main kita sedikit agak lega begitu ya, karena kita punya sosok pemimpin yang tidak hanya sebagai back tapi dia bisa sebagai pengatur ritme. Jadi ritme untuk menyalurkan bola dari belakang ke lini depan itu dia sangat jago, piawai, dan tidak kita ragukan lagi. Kemudian di sisi kiri kita masih ada dua pemain yang cukup bisa diandalkan, yaitu Marcelo dan Mendy. Meskipun kedua pemain itu mempunyai tipikal yang sedikit beda ya. Kalau Marcelo itu cenderung dia bisa menusuk ke depan ya, bisa memberikan ruang-ruang dan bisa akselerasinya, gocekannya itu sangat luas begitu ya. Sedangkan Mendy dia kuat dalam overlapping, dia bisa naik dengan cepat dan bisa turun juga membantu pertahanan dengan cepat pula begitu ya. Mungkin nanti tergantung kebutuhan dari Zidane dan melihat bagaimana sih nanti permainan dari lawan, biasanya kita bisa melihat dari situ. Maka opsi Zidane sangatlah penting dalam penentuan pemain dan strategi begitu. Kalau Courtois mungkin masih bagus ya, sampai saat ini masih konsisten menjaga gawang Madrid. Nah itu, jadi jangan khawatir, kita masih ada 4 laga tersisa dan itu bisa kita sapu bersih, atau paling tidak 3 kemenangan dan 1 seri. Intinya jangan sampai kalah jika kita tidak ingin terjebak dalam sejarah yang buruk, yaitu tidak lolos fase grup. Tetap optimis. Hala Madrid, vamos Real.